Kemudian tergantung cara penggunaannya. Dari sisi manfaat, media sosial mempermudah komunikasi, memperluas jaringan dan memberikan akses informasi. Dan banyak orang juga menggunakan untuk belajar hal baru atau mencari hiburan. Nah, selanjutnya kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan menjelaskan tuntutan acara pada siang hari ini. Yang pertama, ini adalah pembukaan debat. Yang pertama, waktu setiap sesi tanya jawab hanya dikasih 30 detik. Terus jangan ada yang memotong pembicaraan selama penjelasan tersebut. Kemudian sesi penyampaian pendapat. Berikan kepada masing-masing Terus sesi yang ketiga yaitu sesi rumput. Bagaimana? Yang keempat adalah sesi tanya jawab antar kelompok debat. Kemudian sesi kesimpulan dan terakhir adalah penutup debat. Nah, itulah tuntutan acara pada debat pagi yang hari ini. Kita mulai. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi mengikuti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial yang merupakan situs di mana jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi. Sudah habis. Kalau ngomongin media sosial, kerugian secara positif itu mungkin terdengar agak kontradiktif, tapi ada sudut pandang yang bisa dibilang positif dan ada efek negatif. Contoh seperti pertama, oversharing menjadi pelajaran pribadi. Banyak orang yang mungkin nyesel karena terlalu banyak nyesel-nyesel hal pribadi di media sosial. Nah, dari situ mereka belajar soal Waktu tinggal 10 detik. dan menjadi lebih bijak dalam bersoal online. Ini efek negatif, tapi mempengaruhi sadar. Oke. Pembicara 2. Pembicaraan kedua. Langsung silakan. 1, 2, 3, mulai. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, perubahan dalam hubungan sosial relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan equilibrium. Hubungan sosial adalah segala bentuk perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam mengatur nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Silakan lanjut. Satu dopamin dari mahasiswa setiap kali kita dapat komentar atau aplikasi yang kita keluarin dopamin hormon ini kita senang ini mirip sama efek senang atau dapat hadiah kecil lama-lama kita jadi terus mencari rasa puas. Dua, scrolling tanpa akhir, people stupidity, infinite scrolling making kita nggak sadar waktu karena kadang dia kita terus-terusan mengikutin dan nggak mau berhenti, nggak mau operasi si on media jadi kita merasa ketinggalan tren gosip atau kabar dan dari mana akhirnya. Tanya dari semua argumen yang disampaikan tadi. Mengapa media sosial itu bisa membuat kita tercandu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kehidupan sosial dalam masyarakat, perubahan dalam hubungan sosial relationship, atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan equilibrium. Hubungan sosial adalah segala bentuk perubahan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam mengatur nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Silakan lanjut. Satu dopamin dari mahasiswa setiap kali kita dapat komentar atau aplikasi yang kita keluarin dopamin hormon ini kita senang ini mirip sama efek senang atau dapat hadiah kecil lama-lama kita jadi terus mencari rasa puas. Dua, scrolling tanpa akhir, people stupidity, infinite scrolling making kita nggak sadar waktu karena kadang dia
Dia nggak mau berhenti. Dia ngomong versus si on. Media jadi kita harus tahu ketinggalan tren gosip atau kabar Waktu dan habis. menariknya. Kamu sampai keputusannya dari semua argumen yang disampaikan tadi. Mengapa media sosial itu bisa membuat kita tercantik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Wah, yang pertama itu dopamin atau reward system. Setiap kali kita dapat like, komentar atau notifikasi, otak ngeluarin dopamin, hormon yang bikin kita senang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, scrolling tanpa akhir. Twitter seperti infeed scrolling, bikin kita nggak sadar waktu karena nggak ada titik akhir. Kita terusan menggulir dan nggak mau berhenti. Yang ketiga, FOMO. Media sosial bikin kita merasa takut ketinggalan tren, gosip atau kabar terbaru dari teman. Baiklah, itu tanya jawab dari kedua belah pihak kelompok. Oke, sekarang kesimpulan dari setiap kelompok masing-masing. Kelompok A dan B menunjukkan hasil yang sudah kalian dapatkan tadi. Kesimpulan dari kami, media sosial itu membawa lebih banyak kerugian. Media sosial seringkali lebih banyak menimbulkan dampak negatif, terutama dalam kesehatan mental, privasi dan keamanan, serta polarisasi sosial. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, media sosial membawa lebih banyak kerugian. Media sosial seringkali lebih banyak menimbulkan dampak negatif, terutama dalam kesehatan mental, privasi dan keamanan, polarisasi sosial. Karena jika penggunaan tidak diatur, media sosial dapat memberikan dampak buruk lebih besar daripada manfaatnya. Baik, itu setelah hasil debat kita pada hari ini, saya serahkan kepada juri. Baiklah, saya sebagai juri satu akan memberikan catatan atau evaluasi mengenai performa dari kedua tim secara umum. Kami melihat kedua tim itu memberikan argumen yang kuat dan terutama pada poin yang pertama yaitu akses informasi, yaitu memberi berbagai berita, pengetahuan dan ide. Yang kedua, poin pendidikan, yaitu akses ke sumber daya pembelajaran online. Dan poin ketiga yaitu advokasi untuk meningkatkan kesadaran sosial dan politik. Namun kami juga mencatat beberapa kekurangan seperti kecanduan sehingga menghabiskan waktu yang berlebihan, pelecehan dan intimidasi online, penyebaran informasi palsu, resiko kebocoran data pribadi dan konten yang tidak pantas untuk terbuka. Yang kedua akan melakukan evaluasi lebih spesifik tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing tim. Tim A unggul dalam struktur argumen, tetapi kurang maksimal dalam menjawab pertanyaan. Sedangkan tim B cukup responsif, tetapi ada beberapa banyak argumen yang kurang mendalam. Berdasarkan hasil penilaian, tim yang